Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading untuk bulan Desember. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Desember ini ya. Yang pertama, astro oracle kamu adalah ascendant. Kata kuncinya entrance gitu. Jadi kayak pertama, ascendant itu adalah tentang suatu persona kita yang pertama kali kita tunjukkan kepada dunia, first impression, atau orang yang apa yang pertama kali orang lihat itu dari diri kita. Lalu entrance itu mungkin ada suatu hal yang baru datang di hidup kamu, atau ada suatu, bukan suatu, ada orang-orang baru yang akan memasuki hidup kamu ya. Bisa jadi juga ini adalah seperti undangan gitu. Aku mendapatkan undangan dari semesta untuk kamu melihat suatu hal lebih jauh lagi, karena kayak ada apa ya? Kayak kamu seperti nggak, mungkin bukan buat semuanya, ada suatu part yang sebenarnya kamu perlu lihat gitu. Tapi nanti kita bahas lebih lanjutnya. Oke, yang pertama, eee, tema besar kamu adalah The Lovers, dikonfirmasi sama Knight of Pentacles ya. Mungkin kayak selama ini, kamu ketemu orang nih, baru kenalan, terus kayak ada perasaan, sepertinya juga orang ini juga ada perasaan gitu sama kamu, terus tapi kamu gemes atau kesel ya, karena pergerakannya lambat. Atau bisa jadi juga kamu yang single nih beneran menunggu, kayak berdoa atau berusaha manifest, kayak melakukan cara-cara law of attraction, terus merasa, "Kapan nih dateng? Kayaknya aku udah banyak berdoa, banyak visualisasi, melakukan banyak hal gitu, ketemu, minta dikenalin," gitu, hal-hal semacam itu ya. Lalu yang kedua, lovers itu juga berbicara tentang pilihan gitu. Seperti kamu mengambil waktu beneran untuk memikirkan, untuk memilih suatu hal yang terbaik gitu ya. Karena Knight of Pentacles ini adalah Knight yang kalau di kartu klasik itu dia tidak bergerak. Knight yang lain itu bergerak ya. Itu menandakan ada kayak proses berpikir atau proses mempersiapkan diri dulu ya. Apa yang perlu dipersiapkan. Karena gini, salah satu pesannya buat kamu adalah emotion are running high gitu. Mungkin faktor emosi gitu sangat signifikan di bulan Desember ini, antara kamu bakal excited banget atau ada sesuatu yang mungkin akan memicu emosi kamu. Jadi kayak kamu perlu mindful gitu. Kalau reaksi emosinya itu yang memicu kamu gitu, yang bikin kamu marah atau bikin kamu ngegas, kamu perlu mindful dengan situasi atau orang-orang tertentu ya. Karena kayak aku udah bahas duluan gitu ya, kamu jadi bisa, oh iya nih, hati-hati perhatikan emosi, terus juga karena emosinya apa ya, kayak bakal naik gitu ya. Kan kalau contoh gini, kita ketemu orang baru tuh emosinya juga tinggi banget kan, tapi emosi yang bahagia, menyenangkan. Tapi kadang juga ada karena lagi seneng-senengnya gitu, ada momen gak sabarnya gitu. Ya, perhatikan kesabaran, perhatikan emosi. Ini sebuah pesan yang signifikan di bulan Desember. Lalu blessingnya adalah Page of Swords dan Ace of Cups. Page of Swords itu menggambarkan tentang komunikasi. Yang pertama, ada suatu komunikasi yang signifikan buat kamu gitu. Lalu juga Ace of Cups itu berarti karena Ace itu awalan yang baru, yang tadi aku bilang kayak ada sesuatu yang baru memasuki dunia kamu, entah itu situasi baru, orang-orang baru, chapter baru. Kayak misalnya contoh paling simpel, kamu punya jabatan baru, kamu ketemu orang baru, pertemanan baru, terus bisa jadi juga kamu mulai bisnis baru, hal-hal semacam itu ya. Ada sesuatu yang baru, terutama itu signifikan buat hati kamu, karena Ace of Cups itu posisinya di blessing kamu, signifikan buat kebahagiaan kamu, kayak ada rasa yang hangat di hati kamu, bikin kamu seneng, bikin kamu senyum-senyum sendiri, bahkan bikin kamu lebih bersyukur lagi. Lalu juga Page of Swords itu adalah orang yang mengumpulkan informasi, orang yang mencari tahu gitu. Jadi kalau misalnya kamu lagi mempelajari sesuatu atau kamu lagi riset tentang sesuatu ya, karena tadi ada sesuatu yang signifikan tentang pilihan ya, kamu ngambil waktu. Jadi mungkin kamu sebagian berpikir, sebagian lagi mencari informasi dengan mengumpulkan fakta-fakta, informasi yang kamu butuhkan. Jadi kamu tahu mengambil pilihan yang tepat atau menentukan apa yang kamu perlu lakukan ke depannya ya. Dan ketika kamu melakukan hal itu, ada sesuatu yang vibe-nya positif buat kamu ya, karena posisinya ada di blessing kamu gitu. Komunikasi, lalu juga ketika kamu belajar atau mencari tahu tentang sesuatu, dan itu membawa yang baru ke dalam hidup kamu dan bikin kamu seneng sih, karena posisinya ada di blessing kamu ya. Lalu yang jadi tantangan nih, Three of Cups sama Devil. Three of Cups itu harusnya kartu yang menggambarkan circle pertemanan, orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang kamu temuin sehari-hari, harusnya energinya kayak energi perayaan, energi yang menyenangkan, kumpul-kumpul bahagia. Tapi posisinya ada di tantangan kamu gitu. Antara kamu sebenarnya butuh lebih bersosialisasi, lebih membuka hati ya, membuka hati, membuka diri. Mungkin selama ini kamu memilih untuk menjauh atau ngekat orang-orang tertentu, dan ini waktunya kamu untuk apa ya, mungkin membuat pertemanan baru, mungkin kamu sosialisasi lagi setelah kamu udah banyak mengambil waktu sendiri, entah itu untuk berpikir, merenungkan, untuk healing, untuk relaksasi. Ini waktunya kamu keluar gitu, bersosialisasi, atau jangan mengurung, kayak mengurung diri.
di rumah aja gitu, ya, biar ada variasi variasi dalam kehidupan kamu. Atau bisa jadi juga ini tantangannya adalah ada orang-orang tertentu di sekitar kamu yang karena devil ini ada sesuatu yang nggak sehat sih. Bisa jadi pertemanan yang udah nggak sehat, hubungan romantis yang udah nggak sehat, atau hubungan dengan anggota keluarga. Gimana pun anggota keluarga tuh kadang bisa apa ya, bisa toksik juga sih hubungannya. Tinggal gimana kamu belajar untuk ngasih boundary gitu, uh, karena aku paham gitu hubungan dengan anggota keluarga tuh kadang kompleks ya. Mau dikat nggak mungkin, bukan nggak mungkin sih bisa, tapi prosesnya panjang dan butuh butuh banyak hal gitu sebelum sampai di titik bisa ngekat anggota keluarga, atau setidaknya ngasih boundary gitu untuk jaga jarak, untuk membatasi komunikasi, hal-hal semacam itu. Jadi ini sebuah reminder buat kamu tentang orang-orang di sekitar kamu ya. Lalu di near future, ini ada sesuatu yang menarik ya. Karena tadi ada pesan tentang komunikasi, bisa jadi ya ada rekonsiliasi, ada pertemuan kembali dengan orang-orang di waktu lampau. Karena tadi juga ada vibe tentang kamu menjauh sejenak atau ngekat orang-orang tertentu. Nah, ini di near future ada Three of Swords dan Six of Cups gitu. Dua kombinasi ini kayak pertemuan kembali dengan orang-orang yang sempat ada konflik di antaranya gitu. Di titik mungkin berhenti berkomunikasi atau berhenti bertemu, dan salah satu pihak nih, ya salah satu pihak ada yang reach out untuk bisa jadi berdamai, bisa jadi kayak untuk mengembalikan keadaan jadi baik-baik saja. Karena tadi ada komunikasi dan ada Ace of Cups ya. Ace of Cups itu bisa jadi yang barunya itu adalah hubungan ini masuk ke chapter yang baru, jadi damai lagi, walaupun kalau misalnya ini hubungan dengan mantan ya, mantan mungkin nggak langsung balikan gitu, tapi setidaknya kalian sudah berada di titik berdamai ya. Dan um, dan ini kan general reading ya, jadi nggak mungkin resonate dengan semuanya, karena aku sempat pernah baca entah di reading siapa gitu tentang seseorang yang kembali terus dia bilang kami sudah bercerai ya kan, karena yang nonton reading aku nggak cuma dia aja gitu, sama seperti kamu ada ada lebih dari satu orang yang nonton reading ini, dan mungkin pesannya kayak untuk tiap orang beda-beda gitu ya. Lalu advice-nya buat kamu nih, Seven of Swords dan Death gitu. Dengan ini tadi aku bilang bahwa sebenarnya ada hal yang perlu kamu lihat, dan sebagian lagi ekstrimnya adalah membohongi diri gitu tentang sesuatu hal yang sebenarnya kamu nggak mau lihat padahal itu perlu kamu lihat ya. Tadi bisa jadi berhubungan dengan orang-orang tertentu yang sebenarnya vibe-nya kamu tahu itu bisa menguras energi kamu atau dinamikanya udah nggak sehat. Atau bisa jadi aspek-aspek lain tuh, misalnya di tempat kerja, oh mungkin ini bukan karir yang pas buat aku, oh mungkin aku bisa dapat peluang yang lebih baik di luar sana. Ada suatu hal yang perlu kamu lihat, sebenarnya kamu tahu tapi kayak kamu menunda-nunda atau nggak mau melihat, entah karena apa ya, kadang tuh manusia memang suka begitu, dan aku juga bisa mengerti karena pada pada suatu titik di hidup aku tuh pernah denial untuk hal-hal tertentu yang sebenarnya aku perlu lihat tapi nggak mau lihat, sampai satu kejadian boom mau nggak mau lihat gitu ya. Ya cuman masalah waktu aja sih, gimana kamu yang membuat pilihan untuk benar-benar sadar ini mau melihat hal ini terus mau melakukan sesuatu dengan hal ini, atau semesta menghadirkan momen, momen kejutan gitu, jadi kamu mau nggak mau nggak bisa menghindar lagi gitu, jadi kamu benar-benar harus hadapin hal itu ya. Dan satu hal lagi, perhatikan emosi ya. Kalaupun emosinya bahagia banget, senang banget, dan terutama berhubungan dengan hubungan romantis, ada sebuah reminder tentang sabar dan fase orang masuk dalam sebuah hubungan itu beda-beda gitu ya. Mungkin kamu maunya cepet, mungkin orang yang satunya kayak maunya pelan-pelan dulu, kita kenal dulu, kita banyak ngobrol dulu sebelum masuk hubungan yang lebih serius lagi ya. Dan kalau ada emosi yang trigger bikin kamu marah, ngegas, atau kayak senggol bacok itu, nah perhatikan nih, kadang ketika emosi itu kita bisa melakukan emosinya dalam artian marah gitu ya, atau kita dibikin sedih, kecewa. Kadang kita bisa melakukan hal-hal yang kita sesalin nantinya, mengatakan hal-hal yang kita sesalin juga. Nah, sebab itu karena aku udah bilang nih, semoga ya, semoga ini bisa ngebantu kamu untuk lebih mindful dengan reaksi emosi kamu, jika beneran ya, semoga enggak. Jika ada situasi atau orang-orang tertentu yang mungkin memancing kamu. Oke, segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.